Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Mariana dari kelas PB1B, nomor induk mahasiswa 200808603. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sistem organ pada hewan. Sebelum masuk pada sistem organ pada hewan yang akan saya bahas, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu yang disebut dengan sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan merupakan kumpulan organ-organ yang ada pada hewan dan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Kemudian pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan. Pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus. Namun demikian, struktur alat pencernaannya berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan tergantung pada tinggi dan rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Kemudian macam-macam sistem organ pada hewan. Yang pertama ada sistem pernafasan. Kemudian yang kedua ada sistem peredaran darah. Yang ketiga ada sistem rangka. Kemudian yang keempat ada sistem pencernaan. Yang kelima ada sistem otot. Kemudian yang keenam ada sistem saraf. Yang ketujuh ada sistem reproduksi. Kemudian yang kedelapan ada sistem ekskresi. Yang kesembilan ada sistem hormon. Kemudian di sini ditampilkan salah satu contoh sistem organ yang ada pada hewan kelinci. Bisa dilihat ya teman-teman, tulang pada hewan kelinci strukturnya seperti apa, itu sudah ditampilkan dengan jelas. Inilah salah satu contoh sistem organ pada hewan. Kemudian pada kali ini kita memulai pembahasan yaitu mengenai sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Untuk membedakan antara vertebrata dan vertebrata, yaitu perbedaan yang paling mudah adalah mengenai tulang belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini kebanyakan juga tidak memiliki struktur tulang di dalam tubuh. Sebagai gantinya, beberapa hewan invertebrata memiliki cangkang untuk berlindung. Kemudian di sini bisa dilihat ya teman-teman, hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang, dengan seperti contoh ada ikan, ada burung, ada reptil, kemudian ada mamalia, kemudian ada amfibi. Kemudian di invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang, contohnya ada protozoa, annelida, moluska, kemudian ada insekta dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Yang pertama ada dari porifera. Porifera dengan keterangan dilakukan secara intraseluler, kemudian makanan yang ada di dalam air ditangkap oleh flagel sel koanosit. Kemudian yang ketiga, makanan dicerna oleh vakuola makanan. Dan terakhir, hasil pencernaan masuk ke sel amoebosit lalu disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Kemudian yang kedua ada coelenterata. Yang pertama dilakukan secara ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian yang kedua, makanan ditangkap oleh tentakel lalu masuk ke mulut. Kemudian yang ketiga, makanan dicerna oleh gastrodermis dengan ditangkap oleh sel berflagel, kemudian dicerna oleh sel pencernaan, lalu disebar oleh vakuola makanan. Kemudian ada vermes. Vermes dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada platyhelminthes. Platyhelminthes terdiri dari mulut, faring, rongga gastrovaskuler sebagai usus, kemudian ada mulut. Dengan keterangan mempunyai organ sederhana dan sistem gastrovaskuler, yaitu hanya satu muara yang keluar yang berfungsi baik sebagai mulut maupun anus. Kemudian contohnya ada planaria. Sistem pencernaannya mangsa ditangkap oleh faring dengan cara ditonjolkan keluar dan setelah mangsanya ditangkap segera ditarik masuk ke dalam rongga gastrovaskuler bersama-sama mangsanya.
Sel-sel tertentu pada epitelium usus dapat membentuk pseudopodia dan mencerna mangsanya, kemudian membentuk vakuola makanan dan terjadi pencernaan. Sari-sari makanan diabsorpsi dan secara difusi masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Sisa-sisa yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui lubang mulut. Kemudian yang kedua ada nematelmintes dengan alat pencernaannya berupa mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Dengan keterangan mulut yang sangat kecil dan kadang tidak jelas. Kemudian ada faring yang merupakan bagian anterior traktus digestivus dan bagian ujung posteriornya membesar. Intestinum yang merupakan saluran yang sederhana terletak bebas dalam pseudokela atau bermuara keluar melalui lubang pelepasan yang identik dengan prosoeum. Kemudian yang ketiga ada annelida dengan alat pencernaannya yaitu mulut, faring, esofagus, tembolok, empedal, usus, kemudian yang terakhir ada anus. Contohnya ada cacing tanah. Cacing tanah atau Lumbriscus terretris makanan cacing tanah terdiri dari sisa-sisa hewan dan tanaman yang diambil melalui mulutnya. Makanan di dalam esofagus tercampur dari cairan hasil ekskresi kelenjar kapur yang terdapat pada dinding esofagus. Dari esofagus, makanan masuk ke dalam proventriculus yang merupakan tempat penyimpanan makanan sementara, kemudian masuk ke dalam ventriculus dan dicerna menjadi partikel-partikel halus dan selanjutnya masuk ke intestinum. Kemudian yang keempat yaitu arthropoda. Pencernaan arthropoda merupakan sistem pencernaan yang sempurna dengan dilengkapi alat pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empela, empedal, saluran marpigi, usus, dan anus. Mulut dilengkapi dengan alat-alat mulut dan anus terdapat di segmen posterior. Dengan keterangan seperti gambar di bawah ini, yaitu terdapat seperti itu bagian-bagiannya, bisa dilihat ya teman-teman. Alat pencernaannya urutannya juga ada di situ, mulut menuju faring, kemudian yang terakhir menuju ke anus. Yang kelima ada moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri atas mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Alat pencernaannya sudah lengkap seperti pada gambar, bisa dilihat bagian-bagiannya ya teman-teman. Di sini sudah jelas. Kemudian urut-urutan pencernaannya ada dari mulut, kemudian menuju ke faring dan esofagus, tembolok, lambung, usus, dan terakhir adalah anus. Kemudian yang keenam ada echinodermata. Nah, alat pencernaannya sudah lengkap ya, kecuali pada kelas Opiroidea dan Trinoidea yang tidak memiliki anus. Sistem pencernaannya berupa mulut, esofagus pendek, lambung, usus, dan anus. Dapat dikatakan sistem pencernaannya sudah sempurna, tetapi tidak terdapat sistem ekskresi pada hewan echinodermata. Keterangan pada gambar bisa dilihat, alat-alatnya itu ditunjukkan secara jelas ya teman-teman. Ada saluran radial, mulut, usus, anus, madreporit, kemudian lambung. Urut-urutannya pada alat pencernaannya adalah mulut, kemudian esofagus pendek, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan struktur alat pencernaan hewan berdasarkan makanannya. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata berbeda dengan struktur alat pencernaannya pada setiap kelas dan ordonya masing-masing.
Yang pertama ada dari karnivora. Pada karnivora, struktur gigi bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya seperti apa. Di sini sudah ditampilkan secara jelas sekali. Kemudian dengan keterangan pergerakan rahang pada hewan karnivora yaitu gerak zigzag. Kemudian incisor pada hewan karnivora bentuknya pendek dan tajam. Kemudian ada caninus pada hewan karnivora, bentuknya panjang, tajam, dan melengkung. Kemudian premolar dan molar itu bisa dilihat yaitu bentuknya seperti tajam bergerigi. Kemudian makanan di mulut langsung ditelan pada hewan karnivora. pH asam lambung pada hewan karnivora yaitu nilainya 1. Kemudian panjang usus halus pada karnivora biasanya 3-6 kali panjang tubuh. Yang kedua ada dari herbivora. Struktur giginya bisa dilihat ya teman-teman. Di sini sudah ditampilkan ada molar, premolar, diastema, kemudian incisor. Dengan keterangan pada hewan herbivora pergerakan rahangnya yaitu menyamping atau maju mundur. Kemudian ciri-ciri incisor yaitu lebar dan rata. Kemudian caninus bentuknya pendek, tumpul atau bisa dikatakan tidak ada. Kemudian premolar dan molar bergerigi. Kemudian makanan di mulut dikunyah ya teman-teman, tidak seperti karnivora langsung ditelan. Kemudian pH pada asam lambungnya yaitu bernilai 4-5. Kemudian panjang usus halus pada hewan herbivora adalah 10-12 kali panjang tubuh. Kemudian yang ketiga atau omnivora, struktur giginya itu bisa dilihat ya seperti itu teman-teman. Omnivora. Kemudian pergerakan rahang pada hewan omnivora yaitu menyamping atau maju mundur. Kemudian insisornya bentuknya lebar rata. Kemudian caninus pendek tumpul. Kemudian premolar dan molar bentuknya bergerigi. Kemudian makanan di mulut yaitu dikunyah. Kemudian pH asam lambung itu nilainya 4-5 kali. 5. Panjang usus halus yaitu 10-12 kali panjang tubuh. Ini bentuknya agak seperti tulang tengkorak ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Nah, di dalam rongga mulut ikan atau Pisces terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Lidah ini tidak dapat digerakkan dan tidak mempunyai fungsi yang berarti. Gigi ikan pada bagian atas rahang dan rahang bawah bahkan tidak ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Gigi ikan bertulang keras berbentuk kerucut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah tetapi memiliki kelenjar lendir pada mulutnya. Lambung ikan merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Antara lambung dengan usus terdapat 3 buah usus buntu atau sekum. Kemudian makanan dari lambung masuk ke dalam usus, kemudian di usus terjadi penyerapan makanan. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Alat pencernaan pada Pisces adalah yang pertama mulut, esofagus, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian yang terakhir ada anus. Yang kedua pada hewan vertebrata ada amfibi dan reptil. Saluran pencernaan pada amfibi dan reptil terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung atau ventriculus, kemudian usus, intestinum, dan kloaka. Setelah masuk ke mulut, makanan ditelan melewati kerongkongan menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna kemudian masuk ke usus. Dinding usus mengandung kapiler darah dan di sini sari-sari makanan diserap. Selanjutnya, sisa makanan didorong keluar melalui kloaka. Kloaka itu sendiri merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Kemudian, alat pencernaan pada amfibi dan reptil bisa dilihat ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir kloaka. Kemudian pada aves atau burung. Susunan pencernaan pada burung terdiri atas mulut, esofagus, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka.
Pada bagian mulut terdapat paruh yang kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh tidak berfungsi sebagai pengunyah makanan karena tidak mempunyai gigi. Makanan yang diambil oleh paruh kemudian masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju kerongkongan. Kerongkongan merupakan pipa atau saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Tembolok merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara waktu. Kemudian lambung terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama disebut lambung kelenjar karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi mencerna makanan. Bagian kedua yaitu lambung pengunyah karena dindingnya mengandung otot-otot yang kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Di dalam empedal sering terdapat batu kecil atau kerikil. Fungsinya untuk membantu menghancurkan biji-biji yang ditelan. Kemudian, proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam usus halus. Enzim yang dihasilkan pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati dialirkan ke dalam usus halus. Hasil-hasil pencernaan yang berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah dalam dinding halus. Burung mempunyai dua usus buntu yang terletak pada usus bagian posterior. Usus buntu berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, kemudian di dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka merupakan muara dari tiga saluran, yaitu saluran pencernaan dari usus, kemudian saluran uretra dari ginjal, dan saluran kelamin. Di sini alat pencernaannya bisa dilihat ya. Yang pertama ada paruh, mulut, esofagus, tembolok, empela, empedal, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir adalah kloaka. Yang keempat ada mamalia. Nah, pada mamalia memamah biak atau ruminansia terdapat keistimewaan pada struktur pencernaannya. Pada ruminansia, lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Alat pencernaannya berupa yang pertama ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir ada anus. Kemudian di sini ditampilkan hewan sapi ya teman-teman, atau mamalia memamah biak. Di sini ada 4 ruang lambung. Ada dari rumen, itu bisa dilihat bagian rumen, urutannya dari rumen kemudian menuju ke retikulum, kemudian menuju ke omasum, kemudian obamasum. Esofagus bisa dilihat bagian-bagiannya dan usus halusnya bisa dilihat juga seperti apa. Kemudian urutan pencernaan hewan ruminansia yaitu yang pertama makanan dikunyah dan bercampur ludah. Kemudian yang kedua makanan ditelan menuju esofagus, lalu masuk ke rumen, lalu ke retikulum. Kemudian yang ketiga, pada rumen terdapat simbiosis antar hewan dengan bakteri, Cytophaga atau flagellata, Pseudomonas subtilis yang menghasilkan enzim selulase. Di dalam rumen terjadi pencernaan polisakarida, protein, dan selulosa. Yang keempat, lalu makanan masuk ke retikulum, kemudian dicerna secara mekanik membentuk bolus. Setelah hewan kenyang atau saat beristirahat, bolus dikeluarkan ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah makanan dikunyah, makanan ditelan masuk ke retikulum, lalu omasum, lalu obamasum. Kemudian yang ketujuh, pada obamasum terjadi pencernaan sebenarnya oleh enzim-enzim pencernaan hewan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada materi yang kurang atau tidak benar atau bagaimana. Bisa ditulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai yang saya sampaikan pada kali ini. Dan kali ini saya menyampaikan presentasi dengan
untuk memenuhi tugas dari Ibu Dwi Mei Ayu Dewandari Pranatami MSc selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Biologi Umum UIN Walisongo Semarang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.